Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ana Miko Pranade Santri Pondok Pesantren Darussalamah Muda Sentosa. Mari kita mengeksplor lebih dalam profil Pondok Pesantren Darussalamah Muda Sentosa. Let's start the survey. Selamat datang di Pondok Pesantren Darussalamah Muda Sentosa, sebuah lembaga pendidikan Islam yang berdedikasi untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan yang luas. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1986 di bawah asuhan Al-Mahfurullah Kiai Haji Ahmad Sayhoni, seorang ulama yang memiliki visi dan misi untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan yang luas. Pondok pesantren ini terletak di Desa Muda Sentosa, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menjadi santri yang mahir dalam membaca kitab kuning, kita perlu melewati beberapa jenjang pendidikan. Pertama, kita memulai dengan mempelajari dasar-dasar bahasa Arab di tingkat kelas ula dengan mempelajari kitab Al-Ala dan Nahwu. Wusta, di sini kita belajar tentang dasar-dasar tata bahasa Arab dan bagaimana membaca kitab-kitab klasik. Setelah itu, kita melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu Jurumiyah, di mana kita mempelajari lebih lanjut tentang tata bahasa Arab dan bagaimana mengaplikasikannya dalam membaca kitab-kitab klasik. Di tingkat ulia, kita mempelajari kitab Alfiyah yang merupakan kitab yang sangat penting dalam mempelajari tata bahasa Arab. Dengan mempelajari Alfiyah, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dan memahami kitab-kitab klasik. Dengan melewati jenjang pendidikan ini, kita dapat menjadi santri yang mahir dalam membaca kitab kuning dan dapat memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik. Ngaji Sorogan adalah salah satu metode belajar yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kitab-kitab klasik. Dimulai dari Iqra, kita belajar dasar-dasar membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Setelah itu, kita melanjutkan ke Al-Quran, di mana kita belajar membaca dan memahami isi Al-Quran dengan lebih baik. Selain itu, kita juga mempelajari kitab-kitab klasik seperti Safinatun Najah, yang merupakan kitab dasar tentang fikih dan akidah. Setelah itu, kita melanjutkan ke kitab Sulamun Najat yang membahas tentang tasawuf dan akhlak. Namun, proses belajar tidak berhenti di situ. Kita juga perlu mempelajari kitab-kitab lainnya seperti kitab-kitab tentang fikih, akidah, dan tasawuf. Dan yang paling penting, kita perlu terus berlatih dan memperbaiki kemampuan kita dalam membaca dan memahami kitab-kitab klasik. Dengan proses belajar yang tekun dan konsisten, kita dapat menjadi santri yang mahir dalam membaca Al-Quran dan kitab-kitab klasik, serta memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran-ajaran Islam. Di sini kita juga belajar ngaji bandungan, yaitu metode belajar yang dilakukan secara bersama-sama dengan ustadz atau kiai. Salah satu kitab yang kita pelajari adalah kitab Ta'lim yang membahas tentang adab dan etika dalam mencari ilmu. Kitab ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki niat yang baik, adab yang sopan, dan kesabaran dalam mencari ilmu. Dalam mempelajari kitab Ta'lim, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang pelajar yang baik, bagaimana menghormati guru, dan bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Kitab ini sangat penting bagi kita sebagai santri, karena membantu kita memahami nilai-nilai dan adab yang baik dalam mencari ilmu. Selain itu, kita juga mempelajari kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang ilmu-ilmu agama yang lebih mendalam. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang terkenal dengan pemikirannya tentang tasawuf dan akhlak. Dalam kitab ini kita belajar tentang pentingnya memiliki iman yang kuat, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah, dan bagaimana mengembangkan akhlak yang mulia. Dengan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, kita dapat memahami lebih baik tentang ajaran-ajaran Islam dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kemampuan praktis, kita dapat bergabung dengan kegiatan pertanian dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan ini membantu kita memahami bagaimana mengelola sumber daya alam dan mengembangkan kemampuan praktis yang bermanfaat.
Dalam konteks pesantren, kegiatan pertanian dan perkebunan dapat meliputi: yang pertama, belajar tentang teknik pertanian yang baik dan benar, seperti penanaman, pemeliharaan, dan panen. Dengan bergabung dalam kegiatan pertanian dan perkebunan, santri dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Di Darussalamah, kita memiliki berbagai kegiatan sekolah formal yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam bidang agama dan umum. Kegiatan-kegiatan ini dimulai dari jenjang pendidikan yang paling dasar hingga yang lebih tinggi. Untuk anak-anak usia dini, kita memiliki PAUD Darussalamah yang dirancang untuk memberikan pendidikan dasar yang menyenangkan dan interaktif. Di sini, anak-anak dapat belajar tentang dasar-dasar agama, bahasa, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, kita memiliki program Taman Pendidikan Al-Quran yang dirancang untuk membantu kita memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat belajar tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memahami makna dan tafsirnya. Kita juga memiliki program tahfidz Al-Quran yang dirancang untuk membantu kita menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita memiliki MTS Darussalamah dan MA Darussalamah. Di sini kita dapat belajar tentang berbagai mata pelajaran agama dan umum, seperti matematika, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan alam. Dengan kegiatan sekolah formal yang komprehensif ini, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang luas dan beragam, serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kita dapat menjadi generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Di Darussalamah, kita memiliki berbagai fasilitas dan departemen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kantor pusat adalah pusat administrasi dan manajemen yang menangani berbagai urusan, termasuk keuangan dan logistik. Bendahara adalah departemen yang bertanggung jawab mengelola keuangan kita, termasuk pengambilan uang saku dan lain-lain. Dengan adanya bendahara, kita dapat memperoleh uang saku dengan mudah dan transparan. Koperasi adalah fasilitas yang memungkinkan kita untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Koperasi juga dapat membantu kita mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Pengambilan makanan adalah fasilitas yang memungkinkan kita untuk memperoleh makanan yang sehat dan bergizi. Dengan adanya pengambilan makanan, kita dapat memperoleh makanan yang siap saji dengan harga yang sangat terjangkau. Di luar jam pelajaran, kita memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas kita. Kita dapat memilih dari berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan berpidato, kita dapat bergabung dengan kegiatan hitobiah. Sementara itu, untuk mengembangkan kreativitas dalam bermusik, kita dapat bergabung dengan kegiatan hadroh. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mengembangkan kemampuan dalam membaca puisi Islami, kita dapat bergabung dengan kegiatan berjanji dan kiroah. Sementara itu, untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang seni, kita dapat bergabung dengan kegiatan pentas seni. Untuk meningkatkan kemampuan praktis, kita dapat bergabung dengan kegiatan jahit-menjahit, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertukangan. Kegiatan-kegiatan ini membantu kita memahami bagaimana mengelola sumber daya alam dan mengembangkan kemampuan praktis yang bermanfaat. Untuk meningkatkan kemampuan fisik dan olahraga, kita dapat bergabung dengan kegiatan sepak bola, bola voli, dan senam. Sementara itu, untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim, kita dapat bergabung dengan kegiatan pramuka.
Dan yang terakhir, kita juga memiliki kegiatan Pagar Nusa, yaitu kegiatan bela diri yang membantu kita meningkatkan kemampuan fisik dan mental. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini membantu kita menjadi santri yang lebih baik, lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, dan memiliki kemampuan yang lebih luas dan beragam. Nah, gimana teman-teman? Tertarikkah mondok di Pondok Pesantren Darussalamah Muda Sentosa? Yuk, bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Darussalamah Muda Sentosa. Jika berminat, langsung mendaftar di akun media sosial Darussalamah Muda Sentosa di Instagram ataupun di Facebook, atau bisa menghubungi langsung nomor WA di bawah ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.